Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai hadis ke-41, hadis dari Abu Hurairah. Kita baca lagi hadisnya. Kalau hadis tentang celantara qadariyah udah selesai kan? Udah ya. Berarti hadis judul hadis yang kita bahas Itsbatul masyiati lil 'abd wa raddu 'al jabriyah. Penetapan adanya kehendak bagi hamba dan bantahan terhadap sekte Jabriyah. Penetapan adanya kehendak bagi hamba dan bantahan terhadap sekte Jabriyah. Jadi di sini ada dua poin. Pertama, hadis yang akan dibahas akan menetapkan tentang adanya kehendak bagi hamba. Artinya seorang hamba, kita semua, ketika melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, pasti punya kehendak, punya niat. Tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa kehendak, kecuali dua orang, terpaksa atau gila. Karena orang terpaksa kadang melakukan suatu amalan tanpa ada niat, tanpa ada kehendak. Misalkan saya umpamakan, kalau saya lagi berdiri begini, tiba-tiba ada orang megang dua tangan saya, lalu mengikatkan pisau di tangan saya, lalu ditusukkan ke orang. Orang itu tertusuk, keluar darah, bahkan meninggal. Apakah saya punya niat untuk membunuh orang itu? Tidak kan? Karena terpaksa kan, saya di tangan, saya diikat begini, diginikan. Nah, ini terpaksa. Nggak punya niat, tidak punya kehendak. Begitu pula kalau orang gila. Orang gila melakukan sesuatu nggak punya niat. Nah, orang gila bisa jadi masuk dari luar ke sini ikut sholat, tapi nggak punya niat. Ya, beda dengan orang waras. Jadi artinya apa? Semua kita yang waras dan tidak terpaksa, ketika melakukan sesuatu pasti ada kehendak, ada niat. Nah, ini apa maksudnya? Syekh menyebutkan ini untuk apa? Untuk bantahan terhadap sekte Jabriyah yang disebutkan setelahnya. Karena Jabriyah menyatakan manusia hidup dalam keadaan terpaksa, tidak punya kehendak, kemauan, niat. Seperti robot yang kalau dibelokkan kiri, kiri, belokkan kanan, kanan. Disuruh loncat, loncat. Nah, ini Jabriyah. Jabriyah dari kata jabr. Jabrnya terpaksa, memaksa. Ya, artinya apa? Manusia hidup terpaksa. Semuanya ditakdirkan oleh Allah dan manusia tidak punya kehendak. Nah, ini pendapat sekte Jabriyah dan ini pendapat yang batil dan sesat, ya. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan juga akal sehat. Karena secara akal sendiri kita ini memiliki kehendak. Gak mungkin saya berdiri ke sana, tiba-tiba kamu mau kemana? Gak tahu saya mau kemana. Kalau kayak gitu berarti orangnya gak waras. Ya. Kalau seorang tiba-tiba berdiri ke satu tempat lalu jalan, mau kemana? Gak tahu saya mau kemana. Berarti orangnya tidak waras. Ya. Kalau orang masih waras, ketika melakukan sesuatu pasti punya niat, kehendak, atau pilihan. Ya. Gak mungkin melakukan sesuatu tanpa semua itu. Ini maksudnya. Nah, ini judul babnya. Nah, kita baca lagi hadisnya walaupun sudah pernah kita bacakan. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al
fa inna law taftahu amala syaitan, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masingnya memiliki kebaikan. Bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta jangan merasa lemah. Kalau engkau mengalami sesuatu, maka jangan berkata, seandainya saja aku melakukan ini, tentu yang terjadi adalah ini dan ini. Jangan mengucapkan demikian, akan tapi ucapkanlah, Allah telah menetapkan dan apa yang Dia kendaki, Ia kerjakan. Karena sesungguhnya kalau engkau mengatakan seandainya, kalau saja, itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah ya. Di sini Abu Hurairah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah menyatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, kuat apa? Kuat iman. Ada yang menyatakan kuat segalanya. Sebagian ulama menyatakan kuat segalanya, iman, fisik, dan semacamnya. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merojihkan, menguatkan pendapat yang menyatakan maksud mukmin yang kuat ini kuat dari sisi iman. Karena sifatnya di sini diikuti dengan istilahnya na'at dan man'ut. Dilihat man'utnya. Man'utnya mukmin. Jadi mukmin yang kuat, berarti kuat ini diarahkan ke yang dekat. Maksudnya apa? Mukmin, berarti apa? Iman. Artinya kata Syekh, yang dimaksud kuat sini keimanan. Orang yang imannya kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang imannya lemah. Ya, jadi ketika seorang punya iman yang kuat, itu lebih dicintai dan lebih baik daripada orang yang imannya lemah. Ini betul tidak? Karena iman yang kuat ini bisa menguatkan fisik. Sebaliknya iman yang lemah justru bisa bikin apa? Fisik kita pun lemah. Ya, makanya kita lihat orang-orang munafik. Mereka kalau dari sisi fisik kuat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, maka jasad-jasad mereka membuatmu kagum. Kenapa? Karena mereka badannya gagah, tampan, orang munafik. Abdullah bin Ubay, gembong munafik itu tampan, disebutkan dalam apa kitab sirah. Dia tampan. Padahal dia gembong munafik. Jadi patokan mengukur kebenaran bukan dari fisik, Bapak ya. Tapi kalau orang yang lemah iman, lihat dari fisik. Oh, fisiknya ini hebat. Istilahnya kalau zaman sekarang apa? Good looking. Nah, gitu. Kalau udah lihat good looking, katanya udah semuanya diterima. Enggak jadi patokan, Bapak ya. Walaupun good looking itu kelebihan dalam apa? Dalam istilahnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kalau yang menyampaikannya good looking itu lebih diperhatikan. Tapi itu bukan patokan kebenaran. Jelas apa ya? Jadi yang jadi patokan apa yang disampaikan? Walaupun bukan good looking, kalau memang disampaikan itu qala Allah wa qala Rasul dan benar, yang disampaikan terima ya. Bapak ya. Jadi jadi orang munafik ini orang-orang yang tampan, fisik mereka kuat, tapi dalam perang pengecut luar biasa. Makanya nggak jadi patokan, apa ya? Makanya ketika diajak perang Tabuk, banyak orang munafik yang nggak mau ikut, langsung jauh perjalanan, panas katanya. Sedangkan banyak orang-orang mukmin yang lemah, mereka mau berangkat cuman nggak punya kendaraan. Ya ini Bapak ya, ini menunjukkan yang menentukan kekuatan fisik diantaranya keimanan. Kalau iman seorang kuat, biasanya fisiknya pun kuat, Bapak ya. Dan ini terjadi pada beberapa ulama yang kita ketahui seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu seorang yang tentu saja mukmin, saleh, bertakwa ya.
Beliau zikir dan zikir beliau itu kalau zikir dari sejak selesai subuh sampai mendekati siang lah pokoknya, duha lewat. Beliau ketika itu didekati oleh Imam Ibnul Qayyim, lalu beliau nengok pada Imam Ibnul Qayyim, hadhihi qudwati, ini adalah makanan sarapanku. Jika seorang tidak sarapan, maka akan jatuhlah kekuatannya. Artinya apa? Ini sarapan saya dengan zikir. Kalau saya nggak zikir, saya akan jatuh. Nah, zikir berpengaruh dengan kekuatan tubuh. Makanya Ibnul Qayyim menceritakan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perang kuatnya luar biasa. Padahal beliau ibaratnya kan sibuk dengan ilmu. Tapi siapa sangka ketika di medan perang beliau ternyata orang yang kuat, yang membuat orang gentar. Ya, seperti Abdullah bin Al-Mubarak juga. Ini seorang ulama yang multi talenta, Bapak ya. Abid, ahli ibadah, zahid, zuhud, terus dermawan, mujahid, seorang ahli jihad, alim, ulama, dan semua sifat kebaikan ada pada dia kecuali satu. Dia bukan sahabat Nabi. Ya. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak ini juga sama. Dia walaupun seorang ulama, ketika ke medan tempur, dia semangat bertempur yang bikin orang kagum. Dalam suatu perang, kaum muslimin ketika itu melawan kaum kafir, masalah Romawi. Ada orang bertopeng, masih bukan bertopeng, pakai tutup muka, perang, menghabisi beberapa tentara Romawi. Sehingga, siapa ini? Nggak dikenal nih, tentara Islam ini, siapa? Akhirnya orang tentara yang bertopeng ini pergi, dibuntuti oleh seorang muslim. Siapa sih? Penasaran, pas dibuka, ternyata Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama. Dia menyembunyikan dirinya. Jadi nggak begini, Bapak. Oh, lihat ini saya lagi nih guys, lagi di medan tempur. Enggak, dia menyembunyikan dirinya, menyembunyikan amalnya. Nah, inilah beda dengan orang zaman sekarang. Apa-apa di posting. Ibadah kesini posting sana. Iya, ya Allah. Gimana ini? Keikhlasannya di mana? Para ulama terdahulu sangat menyembunyikan istilahnya ibadah mereka, ya. Ibadah mereka benar-benar disembunyikan, nggak mau ditampakkan. Sampai-sampai kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan ada di antara salaf, dan ini saya pernah baca juga, Imam Ahmad kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, lalu beliau merasa terharu, bahkan ingin nangis, beliau langsung seolah-olah sedang flu, padahal dia mau nangis gitu. Beliau nggak mau menampakkan tangisan beliau di hadapan jamaah, supaya nggak dibilang, oh ini orang hatinya lembut, orang soleh, bertakwa. Nah seperti itu Jadi sembunyikanlah amalan kita semampu mungkin, ya, bukan malah diposting di sosmed ya. Ya itu ya, para ulama terdahulu. Ya jadi kesimpulannya, keimanan yang kuat akan mendorong fisik kita juga kuat, ya, kuat dalam ibadah, kuat dalam beramal. Tapi ketika iman kita lemah, maka mendorong amal kita akan lemah dan ibadah kita akan lemah. Ya bukti nyatanya, orang yang imannya kuat, masjid sejauh mungkin bisa ditempuh kan. Tapi kalau orang imannya lemah, walaupun masjid hanya tinggal hitungan langkah, nggak bisa ditempuh kan. Nah ini Bapak, ini yang kelewat, maaf. Hadis ke berapa tadi? 37. Ya, itu ya. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing mukmin tadi yang kuat dan lemah ada kebaikan. Ya tidak? Mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah baik, tapi yang lebih baik mukmin yang kuat. Jadi walaupun mukmin lemah iman, tetap masih memiliki kebaikan Bapak ya. Beda dengan orang yang tidak punya keimanan sama sekali. Makanya seorang muslim nggak boleh membenci seorang muslim seperti bencinya kepada orang kafir. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Dalam diri seorang mukmin, pelaku maksiat ya, memang dia melakukan maksiat, tapi pada dirinya ada dua perkara yang perlu kita ketahui. Pertama, kita harus cinta karena keimanannya, lalu benci karena kemaksiatannya. Jadi nggak boleh kita benci 100%. Beda halnya dengan orang kafir. Kita nggak masalah benci 100%, karena tidak ada keimanan sama sekali pada
dirinya. Tapi kalau kepada seorang mukmin muslim, separah apapun maksiatnya, nggak boleh kita benci 100%. Jangan sampai kebencian kita kepadanya lebih besar daripada kebencian kepada orang kafir. Nggak boleh, Bapak ya. Jadi ini harus adil seorang muslim ya. Nggak boleh kita membenci seorang muslim seperti benci pada orang kafir, nggak boleh. Maka disinilah pentingnya belajar tauhid. Kalau orang nggak belajar tauhid, kadang cinta bencinya bukan karena faktor Islam iman, tapi karena apa? Faktor golongan. Saya benci dia karena bukan golongan saya. Saya suka dengan dia karena golongan saya. Nggak boleh. Kita nggak boleh mengikat cinta benci karena lewat golongan, ormas, atau apa misalkan jamaah dan semacamnya. Nggak boleh gitu ya. Kita hanya mengikat dia, saya sukai karena dia mukmin, iman. Dia saya benci karena dia maksiat, ya. Tapi karena dia masih punya iman, saya juga suka dia. Saya cinta karena keimanannya, benci karena kemaksiatannya, ya. Jadi nggak boleh benci 100%. Yang 100% hanya kepada orang kafir, Bapak ya. Tapi perlu diketahui, benci bukan zalim. Jadi jangan sampai saya benci kepada dia sama orang kafir lalu saya zalimi dia. Nggak boleh. Nggak boleh memukulnya, nggak boleh melanggar haknya. Tapi dalam hati kita tidak suka dengan dia, dan itu tanda keimanan ya. Kita lanjut. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan masing-masingnya memiliki kebaikan. Lalu Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah mencari apa yang bermanfaat bagimu. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagimu di mana? Di akhirat. Dunia dan akhirat. Bermanfaat dalam masalah agama maupun dunia. Artinya apa? Kalau memang kita melihat suatu perkara ini bermanfaat nih. Bermanfaat untuk dunia saya, untuk dompet saya istilahnya. Sedangkan yang ini bermanfaat untuk akhirat saya. Maka semuanya kita kejar, nggak masalah. Kalau selama dua-duanya bisa digabungkan. Tapi kalau misalkan ini bermanfaat untuk dompet saya, di satu sisi ini bermanfaat untuk akhirat saya. Kalau saya ngejar yang dompet, ini akhirat terlewatkan. Maka mana yang kita dahulukan? Yang akhirat dong, kan sampingkan Bapak ya. Kalau kita ngejar akhirat, pasti dunia akan ikut. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat pasti tidak akan ikut. Nah ini kaidahnya ya. Kalau ngejar dunia nih, kita pasti nggak dapat akhirat. Dunia yang dapat tidak? Belum tentu juga. Udah mengeluarkan tenaga, biaya nggak bisa jadi dapat 100%, bisa jadi setengahnya, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Rugi, Bapak ya. Maka semangat. Kita pertama semangat menggapai segala yang bermanfaat bagi kita. Baik urusan dunia maupun agama. Urusan agama jelas. Sholat, harus semangat. Baca Al-Quran, ini kan urusan agama kan? Semangat. Terus apa lagi? Puasa, semangat. Belajar, taklim, semangat. Ini juga nih penting. Semangat, kejar ilmu sejauh mungkin. Bukan utlubul ilma walau bisin. Tututlah ilmu walaupun di negeri Cina, bukan pakai hadis ini kita. Tapi kita memakai hadis yang misalkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tahu ini wajib, kalau saya ngerjakannya dapat pahala. Ditinggalkan, sahabat saya harus semangat. Nah itu. Atau pakai hadis dalam Sunan Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu apa maksudnya? Agama. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia dianggap di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Nah, kita udah tahu hadis ini, semangat mengejar ilmu. Ya, Bapak ya. Ya, ini termasuk perintah Nabi. Bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Ini sesuai dengan perintah Nabi ya. Ini masalah agama, begitu juga masalah dunia. Kalau memang bermanfaat, kejar. Misal kita sudah melaksanakan ibadah nih, yang diperintahkan oleh Allah, sholat atau apa. Lalu ada waktu. Nah, waktu kosong ini bisa kita manfaat untuk dapat manfaat dunia. Maka kerjakan. Jangan ada istilah nganggur. Nggak ada istilah pengangguran dalam Islam, Bapak ya. Seluruh waktu Muslim itu terisi dengan yang bermanfaat. Kalau bukan urusan akhirat, urusan dunia, Bapak ya. Maka harus bersemangat. Seorang mukmin bukan orang yang istilahnya setengah-setengah.
all out 100%. Misalkan dia dalam masalah dunia, ini pekerjaan ini menghasilkan duit kayaknya nih, maka dia kejar 100%, jangan setengah-setengah, enggak, 100%. Dan itu perbuatan yang Allah cintai. Maka disebutkan dalam hadis Sunan Mu'jam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah cinta, Allah suka jika salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengitqannya, memutkinkannya, menekuninya. Allah suka jika salah seorang dari kita mengerjakan suatu pekerjaan, lalu pekerjaan itu ditekuni, benar-benar dikerjakan dengan serius. Pekerjaan apa ini? Masalah dunia dan agama, kata Imam As-San'ani. Bukan masalah agama aja, masalah dunia pun kita misalkan jadi seorang pembuat mebel. Serius buat mebel, benar-benar kalau bisa kualitasnya 100%, kalau 100% susah biasanya. 99, kalau 99, ya susah juga. 98% lah. Kalau bisa saya maksimal, kalau bisa 100%, 100%, nggak bisa 99%, kalau nggak bisa 98%. Hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Nah, kalau kita mengerjakan seperti ini, walaupun ini perkara dunia, ini Allah mencintainya, bernilai ibadah. Maka Bapak serius ya, dalam masalah pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat harus serius. Orang yang sudah ngaji, kenal sunnah, harus lebih giat lagi dalam bekerja. Bukan malah, dulu waktu belum kenal sunnah, katanya dia rajin kerja. Setelah kenal sunnah, jadi males-malesan. Ini belajarnya nggak beres berarti. Belajarnya nggak beres, ini nggak serius berarti. Kalau belajar serius, insya Allah nggak. Dulu belum kenal dakwah sunnah, dia semangat. Setelah mengenal dakwah sunnah, makin semangat lagi bekerja, ya. Karena ketika seorang muslim mencari nafkah, itu bernilai ibadah, ya. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai, baik berupa perbuatan dan perkataan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ketika seorang mencari nafkah, menafkahi dirinya, anaknya, istrinya, ini perbuatan yang Allah cintai, karena itu kewajiban, Bapak ya. Maka semangat dalam mencari nafkah, disiplin, waktunya masuk, waktunya pulang. Jangan waktunya masuk malah liaran, nanti giliran pulang baru mau datang. Nah, ini musibahnya. Ya, kita lanjut. Jadi bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Nah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya kita jangan menyandarkan kekuatan pada diri kita. Kalau bisa jadi, saya orang yang memang punya istilahnya ambisius. Saya ini orang yang punya kemauan kuat, menyandarkan pada diri sendiri. Tidak minta pertolongan pada Allah. Akhirnya apa? Ketika gagal, malas saya. Nah, Bapak ketahuilah, kalau kita misalkan merasa lemah dalam suatu ibadah atau dalam mempelajari ilmu, bisa jadi niat kita tidak ikhlas. Hati-hati. Saya termasuk dakwah. Dakwah itu kan kita ngajak orang nggak mau dengar. Kalau orang yang niatnya nggak ikhlas, percuma saya dakwah. Karena dia niatnya dakwah mencari jamaah. Nah, ini niatnya perlu diluruskan. Dakwah nggak seperti menyampaikan kebenaran. Ini dakwah, intinya menyampaikan ilmu kepada orang, kebenaran pada orang. Mengarahkan orang pada kebenaran, bukan mencari orang supaya duduk di sekitar kita. Kalau kita pergi ke sini, orang ikutin. Pergi sini, ikutin. Nah, hati-hati Bapak ya. Makanya perlu perbaiki niat kita dalam mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan semacamnya. Jadi ketika kita bersemangat mengejar segala sesuatu yang bermanfaat, bersemangat dalam ibadah, bersemangat dalam bekerja, tetap jangan sandarkan pada diri kita. Minta pertolongan pada Allah. Karena Allah lah yang bisa mengarahkan kita pada apa yang kita inginkan. Dan Nabi muatkan wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Jadi kalau misalkan kita udah bersemangat lalu gagal, minta pertolongan pada Allah, jangan langsung lemah. Jangan gagal sekali mundur. Selama itu bermanfaat, lanjut. Jelas apa ya? Apapun itu, kalau memang bermanfaat, kecuali yang tidak bermanfaat tinggalkan. Yang bermanfaat ya misalkan dalam masalah ibadah. Kalau amal ibadah ini bagus, bukan bagus, ibadah pasti bagus. Maksudnya gini,
ini ada ibadah, ibadahnya anggap bukan yang wajib, sunnah. Saya ngerjakan nih, gak mampu, baru sekali, jangan langsung mundur, terus berusaha sampai akhirnya bisa. Ini dalam masalah ibadah. Begitu juga dalam masalah dunia, kalau memang bermanfaat, dagangkah, pekerjaan apakah, jangan baru ngerjakan sekali udah mundur, kan percuma saya. Gak seperti itu. Berusaha, terus berusaha sambil konsultasi. Pertama sambil memohon pertolongan pada Allah dan konsultasikan dengan orang yang pengalaman. Nah, itu guru terbaik Bapak ya. Karena kalau kita nyoba sendiri kadang harus muter-muter dulu baru dapat. Tapi kalau sama orang yang berpengalaman, saya mau ke sana, lewat mana? Oh, lewat sini aja, selesai. Oh, ya. Ini ya, kita lanjut. Jadi kata Nabi, bersemangatlah menggapai apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza law anni fa'altu kadza wa kadza. Dan jika engkau tertimpa sesuatu, maka jangan berkata seandainya saja saya melakukan ini, tentu yang terjadi ini dan ini. Jika sesuatu menimpa dirimu, artinya gini, ketika kita udah semangat nih, misalkan bekerja lah, saya targetnya bisnis nanti punya berapa cabang, udah minta pertolongan pada Allah, ternyata gagal. Nabi menasihatkan jangan merasa lemah, artinya terus selama itu bermanfaat. Lalu kata Nabi tadi, kalau engkau mengalami sesuatu musibah, saya udah punya niat buka warung di sini ternyata kebakaran. Jangan bilang seandainya saja saya nggak buka warung di sini tentu nggak kebakaran. Coba buka warung di situ. Jangan seperti itu ya. Tapi katakan ini kata Nabi, walakin kul, tapi akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah sudah menetapkan demikian dan apa yang Allah kendaki pasti Dia lakukan. Artinya ini sudah takdir Allah, udah. Jangan diungkit, kok seandainya saja di sebelah sini mungkin nggak kebakaran, tapi saya kok di sini. Nanti kalau di sini kebanjiran, seandainya saja di sini tentu nggak kebanjiran. Terus saja, ini istilahnya berandai-andai. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata kalau seandainya saja ini membuka amalan setan. Membuka perbuatan setan. Apa perbuatan setan yang dibuka sini? Mencela takdir. Kan pertama kan, seandainya saja saya nggak buka di situ, mungkin nggak kebakaran sini. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Allah nggak adil, Allah kejam. Kenapa saya sudah berusaha, akhirnya digagal? Nah, ini bahaya Bapak ya. Makanya kata Nabi, jangan mengucapkan seandainya. Tapi ucapkan ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Dia kendaki pasti terjadi. Selesai, tenang Bapak. Nah, ini bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak beriman pada takdir, atau mereka masa depan ada di tanganmu, engkau melakukan apapun pasti terjadi. Ucapkan di depan cermin 1000 kali, aku jadi orang kaya, aku jadi orang kaya. Terus sampai berapa tahun nggak kaya-kaya, akhirnya apa? Loncat dari gedung, mati. Ya kan gitu kan? Karena dia menyandarkan pada diri sendiri dan tidak tahu bahwasanya dia di bawah kekuasaan Allah. Allah sanggup melakukan apapun terhadap dirinya. Mau dibikin sukses, dibikin gagal, Allah Maha Kuasa. Makanya seorang mukmin nggak bersandar pada dirinya, serahkan pada Allah ya. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Nah, ini Bapak ya, ini makna hadis tersebut. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, ini hadis ini sebenarnya hadis yang banyak faedahnya. Sampai-sampai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya hadis ini mau dijelaskan, bisa berjilid-jilid buku. Karena banyak sekali faedahnya. Terutama ini faedah ini banyak bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Faedah dari hadis ini, Bapak ya. Ini hadis yang agung, maka nggak ada salahnya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi memasukkan hadis ini dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, keimanan seorang mukmin keimanan antara satu mukmin dengan mukmin lain tidak sama. Seorang mukmin ada yang imannya kuat, ada yang lemah. Nah, ini ya.
Ini faedah pertama. Faedah kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah dan kurang. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Nabi menyatakan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat lemah. Berarti kan ada pertambahan dan kurangan. Nah, ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga. Tadi saya lihat ada faedah yang disebutkan para ulama. Taruh apa ya? Faedahnya bagus tadi. Nah, ini dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Dianjurkan untuk sungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan, dalam mengejar segala yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh, Bapak ya, 100%. Jangan setengah-setengah. Dalam ibadah, dalam bekerja, dan semacamnya. Pokoknya apapun yang bermanfaat, kerjakan. Tapi kalau suatu perkara tidak bermanfaat, atau tidak bermanfaat, tidak juga merugikan, ya kita nggak usah terlalu menghabiskan waktu berjam-jam. Ya contohnya scroll ini. Ada sebagian Gen Z nih Bapak, anak-anak zaman sekarang nih berjam-jam scrolling medsos, kadang TikTok sampai berjam-jam, ngabisin waktu hanya untuk scrolling itu aja, nggak ada tujuan. Seandainya waktu yang berjam-jam itu digunakan untuk belajar Al-Quran, baca hadis, atau baca buku ilmu-ilmu yang bermanfaat, lumayan kan? Sini kan? Tapi yang ada cuma scrolling, lihat apa nih? Nah, ini menghabiskan waktu yang banyak, rugi ya, rugi waktu. Nah, jadi hendaknya kita semangat dalam menggapai segala yang bermanfaat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, seorang mukmin wajib meminta pertolongan dari Allah dalam segala urusan. Seorang mukmin wajib meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Karena kata Nabi tadi, semangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu dan mintalah. Nah, ini wajib Bapak ya, minta tolong pada Allah. Ya dalam sholat kita juga minta tolong pada Allah. Iya nggak? Di surat apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan? Minta tolong, ya Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diajarkan Nabi kepada Mu'adz untuk dibaca di penghujung sholat sebelum salam. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingatmu dan mensyukuri nikmat-nikmatmu serta beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar bisa mengingatmu dan agar bisa bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Lihat tuh. Nabi memerintahkan Mu'adz untuk baca ini di setiap penghujung sholat. Jadi Bapak setelah tahiyat nih, setelah kita baca selesai sholawat, setelah itu kita baca berlindung dari 4 perkara. Nah, kalau memang ada waktu kosong, bacalah doa tersebut. Ya, karena kita butuh pertolongan Allah ya, sokongan dari Allah, terutama dalam masalah ibadah. Nah, itu dalam masalah ibadah, begitu juga dalam masalah dunia. Sekali lagi kita nggak boleh merasa, saya pasti bisa begini, saya pasti. Hati-hati. Ini biasanya sering diucapkan para motivator. Pasti kamu gini ya, tujuannya mungkin bagus supaya semangat. Cuma akhirnya menyandarkan pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Karena diantara ini Bapak, saya baca motivator, saya kan juga suka baca-baca, emang ada manfaatnya juga. Buku-buku motivator tuh memang bikin kita semangat. Cuma perlu disaring, difilter. Ya, diantara tips yang disebutkan para motivator itu, saya lihat ini yang tulisan orang Amerika ya. Jadi katanya, kalau kamu ingin sukses, di waktu pagi hadaplah cermin, lalu berkata, kamu pasti kaya, kamu pasti kaya. Ucapkan itu setiap pagi katanya. Di cermin. Nanti di kemudian hari katanya. Nah, yang seperti ini kan nggak menyandarkan pada diri sendiri. Harusnya
sandar kepada Allah, minta kekayaan kepada Allah. Bukan kata kamu pasti kaya, kamu pasti kaya. Setiap hari menghadap cermin gitu apa ya. Walaupun katanya ini udah terbukti, katanya ada orang ini, orang kaya ini dulu dia miskin, terus setelah bercermin, setiap pagi menghadap cermin lo ngomong sendiri, di kemudian hari dia kaya katanya. Ya tentu saja. Kalau nggak usaha itu nggak juga kaya. Ya itulah. Intinya kan usaha. Sebenarnya itu apa? Itu maksudnya gini, kata-kata itu memang mempengaruhi diri kita kan? Ya kan, sugesti sebenarnya. Ketika seorang punya sugesti, dia tergerak soalnya. Itu tuh fungsinya sebenarnya gitu. Dia ngulang-ngulang gitu di hadapan cermin. Ya, cuma yang khawatirnya itu kan menyadarkan pada diri sendiri. Kalau dalam bahasa afiqah binafs, percaya diri. Diri artinya percaya Allah. Lah sampai. Nah, istilah percaya diri juga harus difilter oleh kita. Karena ada sebagian orang, kamu harus percaya diri. Dalam artian apa? Bergantung pada dirimu total. Jangan. Kalau bergantung diri secara total, ini bukan pada diri sendiri, tapi kepada Allah. Jadi nggak boleh kita, kamu harus bergantung pada dirimu 100%. Enggak. Kita hanya bergantung 100% kepada Allah. Ya, karena diri kita diatur oleh Allah. Gitu apa ya? Ini kadang perkataan-perkataan pun harus dalam istilah terutama ilmu psikologi. Ini perlu difilter. Makanya memang orang yang mendalami psikologi harus orang yang ngerti agama, karena kalau enggak muncul kata-kata mungkar. Iya. Bahkan saya dengar, walaupun saya belum mendalami ya ilmu psikologi, saya juga tertarik belajar psikologi biar tahu seperti apa sih. Jadi ada sebagian seorang ustadz ya, walaupun saya belum terlalu baca perkataan dia bilang katanya ini apa, orang-orang ateis itu mereka masuk lewat pintu psikologi untuk meracuni pemikiran kita. Jadi mereka memasuki lewat pintu psikologi. Karena di situ ada istilah apa yang seakan-akan istilahnya apa ya? Bukan menyandarkan pada Tuhan, jadi pada diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita saring Bapak ya. Maka mudah-mudahan ada, dan memang udah ada alhamdulillah beberapa kampus yang membuka jurusan psikologi dan pengajarnya orang-orang yang sudah belajar akidah. Ya, mudah-mudahan itu bisa tersaring ya. Ya, jadi itu faedah tadi. Jadi hendaknya seorang meminta pertolongan pada Allah, wajib meminta pertolongan pada Allah dalam segala urusan, baik dalam masalah dunia maupun agama, dan jangan bersandar pada diri sendiri. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan bersikap lemah dalam melakukan segala yang bermanfaat. Lemah ternyata apa? Sekali udahlah mundur. Baik, jangan segitu. Kalau memang apa yang akan kita lakukan bermanfaat, jatuh sekali lanjut. Ya, jangan baru sekali lemah. Lemah ternyata udah berhenti kata Syekh. Nggak seperti itu. Jadi gagal sekali lanjut Bapak ya. Karena sebagian orang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan contohnya dalam masalah menuntut ilmu. Ada sebagian orang baru belajar satu kitab, baru belajar sekali, nggak paham, langsung tinggalkan. Ini namanya lemah. Bukan karena dia berkali-kali lalu gagal, baru sekali bahwa nggak paham saya, tinggalkan. Ini lemah namanya. Lain halnya kalau misalnya seorang udah baca, misalnya anggap 5 kali, 6 kali, 10 kali, dia merasa memang otak saya segini, ya itu wajar. Bisa dibilang nggak bisa dikatakan lemah kan, karena memang kemampuan otak segitu kan, ada uzur. Tapi kalau orang baru sekali, belum dibaca, diulang-ulang udah lemah, bagaimana ini? Ini bukan lemah, malas mungkin. Yang sekedar ada sekilas info Bapak. Saya dapat info dari seorang syekh itu nggak salah. Soal penuntut ilmu dari Shinqiti yang belajar di Madinah. Yang di Madinah nih. Jadi kan ada orang Shinqiti Mauritania itu kan mereka hijrah ke Madinah, belajar di Madinah, jadi warga negara Arab Saudi. Jadi sebagian mereka kalau mau belajar di hadapan syekh yang di Madinah, mereka misalnya punya buku nih. Misalkan mau belajar halaman satuin halaman. Sebelum belajar di syekh ini dia baca 10 kali. Diulang-ulang bayangkan. Apa tujuannya kira-kira? Biar mudah paham. Lihat tuh bagaimana kesungguhan mereka. Baca padahal mereka orang Arab, tapi mereka baca dulu 10 kali. Satu halaman ini 10 kali baru duduk depan syekh, dengarkan penjelasannya. Jadi jangan sampai kita baru sekali baca, nggak paham, tinggalkan. Ini lemah namanya.
Ya, atau malas lebih cepat. Bukan lemah. Harus berusaha Bapak ya. Sekali, 2 kali gagal wajar. Tapi kalau udah sampai 10 kali ya mungkin kita mulai kurangi ya. Tapi kalau baru 1 kali lanjut lagi ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya beriman kepada takdir. Ya, wajibnya beriman kepada takdir. Ya, karena Nabi menyatakan kalau engkau mengalami sesuatu, kamu sudah berusaha melakukan yang bermanfaat, ternyata gagal, maka jangan berkata seandainya saja saya melakukan ini, tentu tidak terjadi ini. Jangan. Tapi katakanlah ini sudah Allah takdirkan. Dan apa yang dia kendaki pasti dia lakukan. Nah, artinya kita di sini disuruh bergantung atau meyakini adanya takdir Allah. Dengan kita, oh ini sudah Allah takdirkan, kita akan merasa apa? Tenang, tentram. Nah, itu diantara kunci ketenangan hati, yaitu beriman kepada takdir Allah. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan, Allah tentukan, tinggal kita terima dengan lapang dada ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan mengucapkan kata kalau saja, seandainya ketika terjadi apa? Musibah. Kalau saja saya nggak naik mobil ini, tentu saya nggak kecelakaan. Kalau saja saya nggak lewati jalan ini, tentu saya nggak akan ditabrak sapi, misalkan. Nah, yang seperti ini namanya kata-kata kalau saja, seandainya, ini terlarang. Apa alasannya? Bisa apa? Mengantarkan pada apa? Perbuatan setan. Enggak, perbuatan setan, Pak. Itu akhirnya apa? Mengingkari takdir. Bukan mengingkari takdir, mencela takdir Allah. Nah, ini nggak boleh. Terus, apakah ucapan kalau saja seandainya terlarang secara mutlak? Tidak. Kalau seorang mengucapkan kalau saja seandainya dalam rangka istilahnya mengharapkan kebaikan yang tadinya apa dia harapkan lalu tidak terjadi, nggak masalah. Contohnya gini, seorang misalkan gini, dulu ketika masa jahiliyah atau orang sebagian belum kenal agama, dia maksiat terus. Masa muda untuk maksiat. Nah, ketika udah tua, dia baru sadar. Lalu dia berkata, seandainya saja dulu saya tidak maksiat, tentu saya nggak akan seperti ini. Nah, yang seperti ini boleh. Kelas apa ya? Boleh. Tapi kalau musibah, nggak boleh. Tapi kalau dia menyayangkan kelalaian dia di masa lalu menyatakan, seandainya saja saya dulu taat, tentu saya nggak akan menderita begini. Ini nggak masalah. Jelas ya? Bisa dibedakan ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini sesuai dengan judul bab, yaitu penetapan adanya kehendak bagi hamba ya. Penetapan adanya kehendak bagi hamba dan bantahan terhadap sekte Jabriyah. Dari mana? Karena Nabi di sini menyuruh bersemangatlah menggapai segala yang bermanfaat bagimu. Kalau memang segala sesuatu yang ada takdir, manusia nggak punya kehendak, ngapain bersemangat? Ya tidak. Nah, ini menunjukkan manusia itu punya kehendak. Maka kita nggak ada alasan, kenapa kamu nggak sholat? Oh, sudah Allah takdirkan saya nggak sholat. Kenapa kamu maksiat? Ya gimana lagi, sudah takdir Allah. Ini anehnya orang seperti ini, kalau dalam masalah agama, dia bergantung pada takdir. Tapi kalau dalam masalah maksiat, nah ini bapaknya. Ya mungkin sampai sini. Insyaallah pada tahun berikutnya kita lanjutkan hadis yang baru, hadis yang ke-42, judulnya Al-Imanu bil Asma'i was Sifat wa Raddu 'alal Jahmiyati awal Mu'attilah. Beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dan bantahan terhadap sekte Jahmiyah penolak sifat nama dan sifat. Ya, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.